Oke, tak pernah ada dalam kisah pencurian terbesar seperti ini. Mereka para perompak bajak laut mengubah sejarah dan mencuri buah iblis dan menjadikannya peristiwa tak terlupakan. Jika Picasso pernah mengatakan, seniman baik meniru, seniman hebat itu mencuri. Itu relate nih jika di ranah ide karena semuanya itu masih abstrak. Tetapi kalau yang dicuri itu adalah benda fisik seperti buah iblis, tentu pada dasarnya merugikan orang lain. Meskipun hukum seperti itu tak berlaku bagi seorang bajak laut seperti mereka ini. Nah, dalam catatan masa lalu, 4 orang ini telah membuat dampak signifikan tentang perampokan terbesar buah iblis yang mengubah sejarah bajak laut. Mereka mengambil 4 buah iblis itu dengan tipe dan keunikannya masing-masing. Satu di antara pencurian itu bahkan menyebabkan kisah 25 tahun kebangkitan sang dewa matahari dan legenda prajurit kuno di masa lalu yang ditakuti oleh Gorosei. Namun sisanya yang lain itu merugikan bajak laut di era masa lalu. Ini adalah catatan sejarahnya tentang tragedi pencurian terbesar itu. Kita mulai. Yo nakama, DRTV Mediatif, welcome back again. Nah, kali ini kita akan ngebahas nih mengenai tragedi perampokan terbesar buah iblis yang mengubah sejarah bajak laut. Oke, biar nggak salah persepsi, silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa klik lonceng subscribe-nya biar nggak ketinggalan informasi DRTV. Follow juga nih Instagram dan TikTok DRTV Mediatif yang berisikan populer konten ASEAN pop culture lainnya. Oke, kita lanjut. Nah, dengarkan ini baik-baik. Beberapa buah iblis memang memiliki kemampuan khasnya masing-masing. Beberapa di antaranya bahkan dicap sebagai tipe raja dalam jenisnya. Nah, karena inilah beberapa pula bajak laut sampai membuat sejarah besar yang kita kenal sebagai perampokan terhebat di era itu. 4 buah iblis yang menjadi saksi pencurian itu adalah mereka di masa depan akan memberikan dampak luar biasa kepada penggunanya. Dan sejarah telah mencatatnya dalam terhubung keempat orang ini. Keempat, Ope Nomi Corazon. Nah, Don Quixote Rocinante Corazon, nama yang tak asing lagi nih dan sangat familiar dalam keluarga Joker do Flamingo. Tak seperti sang kakak nih, Corazon ini berhati baik bahkan menjadi agen yang dilindungi oleh Sengoku. Dia bahkan menganggapnya seorang sebagai putranya. Nah, faktanya Corazon itu pernah membuat sejarah besar nih tentang pencurian yang mengubah sejarah bajak laut. Seorang bocah yang akan sembuh dari penyakit langka karena buah iblis yang diambilnya itu. Dia adalah Trafalgar di Waterloo, subjek eksperimen kebaikan hati Corazon. Yang akhirnya disadari bahwa itu adalah pencurian besar buah iblis sepanjang masa adalah fakta bahwa Ope Nomi adalah salah satu harta karun tertinggi di Marijoa. Buah itu bahkan diinginkan oleh para Gorosei karena kemampuannya yang bisa membuat seseorang hidup abadi. Karena inilah nih Lau itu dikenal sebagai sang dokter bedah dengan kemampuan spesial dari Ope Nomi itu. Dari buah iblis ini adalah sebuah hiperbola yang mengatakan jika Lau adalah bajak laut 8 miliar berries, 3 miliar dari dirinya dan 5 miliar karena buah iblisnya. Dan itu memberikan perubahan signifikan bagi seorang yang terhubung dengan cerita Napoleon Bonaparte, Trafalgar di Waterloo. Ketiga, Suke Nomi Shiryu. Ya, para perompak bajak laut Kuroigo itu memang sekumpulan makhluk yang dikenal sebagai pemburu buah iblis. Dan kebiasaan mencuri inilah yang menjadikan mereka juga sangat kuat nih, karena mengambil hak orang lain dan menggunakannya untuk dirinya sendiri. Dalam kasus bajak laut, mereka yang tak kalah terkenal adalah perampokan buah iblis Suke Nomi yang awalnya milik Absalom. Orang yang menjadi dalang dari kejadian ini semua adalah Ameno Shiryu, sang pedang hujan. Dia bersama dengan Katarina Devon nih berhasil menipu Black Moria kala itu yang tahu nih kekuatan luar biasa Absalom dengan buah iblisnya Suke Nomi. Namun pada akhirnya ia tertebas dengan pedang Shiryu. Nah, Black Moria baru sadar jika Absalom sudah tak ada nih karena Shiryu sendiri berhasil merebut buah iblis itu dan membuat dirinya mampu menggunakan kemampuan tak terlihat. Tentu nih teknik ini sangat berguna untuk orang sekaliber Shiryu dengan kemampuan membunuh dalam senyap itu dan dikenal sebagai pemburu berdarah dingin. Dengan mampu menggunakan teknik tak terlihat itu akan menjadikan perpaduan yang sangat menakutkan. Dan kini Shiryu memilikinya dari buah iblis Absalom. Kelak ini akan menjadikan sesuatu yang sangat menakutkan dari seseorang pendekar pedang sekaliber orang legendaris dari Impel Down, Ameno Shiryu. Nah, kedua, Yami dan Gura Nomi Kurohige.
Jika tadi nih itu adalah komandan yang melakukannya itu, tentu hal ini didapati dari sang ketua yang juga melakukan hal yang sama dalam kelompoknya. Kurohige membuat tragedi yang tak akan pernah terlupakan. Sejarah tentang pencurian terbesar di eranya itu menciptakan perang besar Marineford dan membuat sosok flamboyan seperti Ace harus ditangkap. Marshal de Teach nyatanya telah mencari buah iblis nih yang sangat menarik minatnya, dan itu adalah Yami Yami no Mi, kegelapan black hole. Nah, tepat sekala itu nih ternyata temannya sendiri yang mendapatkannya, dan itu adalah Touch. Namun dalam kelompok Shirohige kala itu, siapapun orang pertama yang mendapatkan buah iblis itu, maka dia berhak memakannya atau memberikannya kepada orang lain. Nah, karena takut buah iblis itu dimakan oleh Touch nih, Kurohige itu malah membunuhnya. Nah, sejak saat itulah dia dicap sebagai sang penjahat dan diburu oleh podcast di Ace, tetapi dia tahu nih dalam beberapa mengerikannya kemampuan buah iblis ini sendiri. Sampai di satu momen pertempuran tak terelakkan lagi antara Ace dan Marshal de Teach. Ledakan inti besar Ace itu nyatanya tak mampu nih mengalahkan ledakan serapan besar black hole. Ace kalah dalam pertempuran itu dan dimanfaatkan oleh Kurohige lalu menyerahkannya pada angkatan laut. Di sanalah dimulai peristiwa besar yang merembet sampai menyebabkan pecahnya perang besar Marineford. Shirohige sebagai bajak laut terkuat kala itu tak akan terima jika keluarganya dieksekusi. Mereka telah datang bersama puluhan armada besar untuk menyerbu teluk di Marineford. Peperangan itu tak terhindarkan lagi nih, kehancuran di mana-mana, dan itu adalah amarah dari pria beberapa generasi yang bisa mengunjang perlautan dengan kemampuan gempa Gura-Gura no Mi. Namun karena sebuah tragedi nih, dan akhirnya Shirohige pun gugur dalam pertempuran tersebut dengan kehancuran telak bagi angkatan laut pula. Nah, peristiwa itulah lagi-lagi itu Kurohige yang dibenci kelompok Shirohige muncul kembali. Dan lebih mengejutkannya lagi, mereka menutupi tubuh Shirohige dengan kain besar. Lalu tiba-tiba Marshal de Teach itu dengan menunjukkan kepalan tangan yang khas seperti Shirohige, dia memukul ke udara dan menyebabkan gempa berkekuatan tinggi. Sejak saat itulah pencurian terbesar buah iblis yang pernah dilakukan oleh Kurohige dan menyebabkan kekacauan lagi nih. Kurohige kini mendapati dua kekuatan buah iblis monster, black hole, dan juga manusia gempa. Meskipun kemarin dia mencoba mengambil buah iblis Hancock nih, namun kali ini gagal menjalankan tugasnya karena di sana mereka kedatangan sang legenda Raja Kegelapan, Meiyo Silver Relic, yang berhasil mengusir Yonko Kurohige. Nah, dari tragedi inilah perampokan buah iblis yang dilakukan oleh Marshal de Teach sangat berpengaruh buat perbajak lautan sendiri sampai sekarang ini. Nah, yang pertama, Gomu Gomu no Mi Akagami no Sang. Ini adalah pencurian buah iblis paling mengubah sejarah yang pernah ada. Akagami no Sang ternyata telah menjalankan mastermind-nya di sini. Puluhan tahun lalu dia bersama dengan kelompoknya telah mengejar kapal angkatan laut yang membawa agen pemerintahan dunia CP0, dan di sanalah ada Huswu yang bertugas membawa buah iblis tipikal karet itu. Dia bahkan heran nih kenapa orang sekali berakagami sampai menjarahnya darinya. Bahkan dari flashback ending Wano Kuni kala itu, ketika Ben Beckman melihat seseorang anggota Superpol yang menjaganya itu, Akagami memerintahkan tetap curi buah iblis itu, dan akhirnya mereka mendapatkannya. Nah, sampai di road movie ini Uta kemarin itu kita melihat Akagami itu secara langsung sadar bahwa ia tahu buah iblis itu sangat spesial. Sampai pada momen Luffy memakannya itu, semua tahu itu adalah Gomu Gomu. Tetapi baru 25 tahun nih kemudian kita disadarkan bahwa itu bukanlah Gomu Gomu no Mi. Itu adalah buah iblis tipikal raja, buah iblis yang paling dikhawatirkan oleh pemerintahan dunia jika kemampuannya bangkit kembali. Mereka bahkan menghapus nama sejarah buah iblis itu sendiri dari peradaban, karena nama sebenarnya adalah Hito Hito no Mi Mythical Zoan Nika. Ya, inilah buah iblis yang kemarin awakening nih di bumi para samurai itu Wano Kuni, tempat di mana Pluton itu disimpan, tempat di mana Zunisha tersadar, Joy Boy bangkit kembali dari genderang perangnya, dan dengan Nika Huswu teringat sesuatu. Konon di masa lalu ada sebuah prajurit legendaris yang dikenal sebagai Nika, sang dewa kemenangan yang merupakan simbol dari dewa matahari. Nika bertarung membawa kehangatan dan senyuman menyenangkan orang lain. Dia membebaskan banyak sekali budak. Dia ingin menciptakan tempat yang setara di mana semua ras hidup dengan damai, di mana sinar di bawah matahari yang sama. Dan itulah yang juga ingin dilakukan oleh Luffy. Nah, dari situlah karena tragedi pencurian buah iblis itu sendiri, kemungkinan Sang sudah tahu seperti apa sesungguhnya Gomu Gomu. Namun dia tetap melakukan dan menyembunyikannya nih. Karena kejadian inilah maka lahirlah tatanan Kaisar Yonko baru, di mana Luffy itu adalah salah satu bagiannya. Dan poster dengan rambut putih itu menandai era nih Nika telah bangkit dari kisah pencurian buah iblis oleh Sang 25 tahun yang lalu yang kita tahu sekarang ini. Gila sih. Kita tahu nih pada dasarnya mencuri bukan sesuatu yang bijak dan baik. Itu tak hanya merugikan orang lain tetapi juga merusak karakter dan identitas siapa dirimu yang sebenarnya.
Tapi dalam konteks mereka itu mungkin sesuatu yang sangat umum. Karena mereka bukanlah orang awam yang suci nih, mereka adalah bajak laut yang hidup di eranya, bukan di era saat ini. So gimana menurut kalian? Itulah tadi pembahasan kita mengenai tragedi perampokan buaya iblis yang mengubah sejarah bajak laut saat ini. Jangan lupa kisaran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga cerita itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton TDR TV and we'll be come back.